Pemirsa, sekitar 40 tahun warga Dusun Tangga Batu, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil bumi pertanian mereka. Yuk kita lihat seperti apa sih kehidupan warga di Dusun Tangga Batu, Desa Siohum, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Berikut liputannya. Inilah Dusun Tangga Batu, Desa Siohum, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dusun ini berada di pegunungan Bukit Barisan, hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2 di atas jalan tanah yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Pada saat musim hujan tiba, warga terpaksa berdiam diri karena tidak bisa melalui jalan yang penuh dengan lumpur. Dusun Tangga Batu sudah ada sejak tahun 1980 lalu, dengan jumlah penduduk sekitar 70 kepala keluarga. Kehidupan warga di dusun ini berkebun salak, karet, jengkol, dan pinang. Namun penghasilan utama warga yaitu berkebun salak, bahkan salak dari dusun ini sangat terkenal dan telah dipasarkan ke berbagai daerah, seperti Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Barat, dan Provinsi Riau. Setiap pekan ratusan hingga ribuan karung salak dari Dusun Tangga Batu dipasarkan ke berbagai daerah. Tidak mudah bagi para petani salak untuk memanen dan memasarkan hasil bumi mereka. Tinggal di daerah pegunungan dan setiap hari harus melintasi jalan yang ekstrim menjadi tantangan bagi para petani salak untuk mencari nafkah. Namun ada yang unik di balik kehidupan warga Dusun Tangga Batu. Sejak 40 tahun lalu, warga Dusun Tangga Batu menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil bumi dari kebun mereka. Hal ini dilakukan warga karena kondisi infrastruktur di dusun ini sangat memprihatinkan. Selain itu, kuda juga dipercaya merupakan alat transportasi yang kuat untuk mengangkut hasil bumi para petani salak di dusun ini. Salak yang telah dipanen dari kebun para petani salak kemudian diangkut dengan menggunakan kuda. Warga menggunakan kuda karena perjalanan dari kebun mereka menuju ke rumah mereka mencapai 3 hingga 5 km dengan melalui jalan setapak yang ekstrim di perbukitan. Para petani salak di Dusun Tangga Batu mengaku mereka menggunakan kuda disebabkan kondisi jalan yang rusak sekitar 40 tahun lalu. Selain itu, jika musim hujan, kondisi jalan sangat memprihatinkan. Badan jalan yang dari tanah akan dipenuhi kubangan lumpur. Alasan inilah membuat warga menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil bumi para petani salak di desa ini. Hampir setiap rumah di dusun ini memiliki 1 hingga 2 ekor kuda. Tercatat ratusan ekor kuda yang dimiliki para petani. Selain itu, untuk memasarkan hasil bumi para petani harus menempuh jalan sekitar 3 km ke tempat pengangkutan salak. Salak para petani dusun ini dipasarkan pada toke di Kelurahan Sitinja. Kemudian salak tersebut dipasarkan ke berbagai daerah, seperti pusat pasar di Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Barat, dan Provinsi Riau. Jika salak tidak dipasarkan, para petani di desa ini akan merugi karena salak sangat rentan busuk. Salak Tapanuli Selatan sudah cukup terkenal, bahkan salak Tapanuli Selatan masuk dalam 5 daerah penghasil salak terbesar di Indonesia, yaitu Salak Pondok Sleman, Salak Madu Sleman, Salak Gading Sleman, Salak Gula Pasir Bali, dan Salak Sadimpuan dari Tapanuli Selatan. Menurut salah seorang petani salak, Alboin Malau, mengaku dirinya sudah 36 tahun menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut salak. Hal ini dilakukan karena kondisi infrastruktur di desa mereka begitu memprihatinkan. Ini Bang, Sejak tahun 85. sejak kapan kampung ini kita menggunakan transportasi kuda ini Bang? Ya, makasih Pak, bahwa kampung ini sejak tahun 85. Lalu berikutnya dulu jalan ini jalan tikus. Maka setelah itu kami beli kuda lah. Mulai dari sejak itulah kami beli kuda. Maka waktu itu masih kesuam kami pakai kuda Pak. Atau sekitar tahun 85 sampai tahun 99 pun masih kesuam kami Pak. Di kuda. Itu ngangkut hasil bumi atau gimana? Mengangkut hasil bumi Pak. Salak, karet, cabai, semua lah Pak. Kenapa harus pakai kuda kita Pak? Ya memang karena jalannya jalan tikus Pak. Nggak ada yang bisa naik ke Semari atau Honda pun nggak bisa naik. Dari kebun ke rumah itu berapa jauh jaraknya Pak? Dari kebun ada
bervariasi juga. Ada yang 5 km, ada yang 6 km, ada yang 3 km gitu, Pak. Jadi hasil bumi yang kita panen tadilah salah, Pak. Kemana kita bawa, Pak? Kita bawa dulu kemari, kayak tadi kan. Kita bawa kemari, lalu dari sini naik ojek dulu ke ujung Rabat Beton, dari ujung Rabat Beton naik mobil lah ke Sitinjak, Pak. Jaraknya berapa kilo tuh, Pak? Jaraknya lebih kurang 10 km, Pak. 10 kilo, Pak. Kini warga Dusun Tangga Batu, Desa Siohum bisa bernafas lega. Kodim 0212 Tapanuli Selatan membuat program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111 tahun 2021 di Dusun Tangga Batu. Daerah ini dipilih karena TNI peduli dengan keterisoliran warga di dusun ini. Kodim 0212 Tapanuli Selatan akan membuka jalan baru yang menghubungkan 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalan baru sepanjang 8 km ini menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Angkola Barat dengan Angkola Sangkunur. Jalan baru ini akan membuka keterisoliran antara desa di 2 dusun, yaitu Dusun Tangga Batu, Desa Siohum, Kecamatan Angkola Barat, dan lingkungan 2 Batu Rosa, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur. Diharapkan dengan dibukanya jalan sepanjang 8 km ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi, sosial, dan ketahanan kedua desa. Selama ini kedua desa yang berada di pegunungan Bukit Barisan ini hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2 di atas jalan tanah yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat desa. Pada saat musim hujan, warga terpaksa berdiam diri karena tidak bisa melalui jalan yang penuh dengan lumpur. Bahkan untuk mengangkut hasil pertanian atau hasil alam dari kedua desa, warga terpaksa mempergunakan kuda sebagai alat transportasi dan alat pengangkutan barang menuju desa lainnya yang telah bisa dilakukan kendaraan roda 4. Menurut Dandim 0212 Tapanuli Selatan Letkol Infantri Roy Chandra Sihombing mengatakan program TMMD ke-111 tahun 2021 dipilih di Dusun Tangga Batu karena kepedulian TNI terhadap warga di dusun ini yang keseharian beraktivitas menggunakan kuda. Proyek pembangunan jalan sepanjang 8 km telah rampung mencapai 80%. Selain membangun jalan TMMD ke-111 juga membangun sebanyak 7 jembatan. Untuk membangun atau melaksanakan TMMD di Desa Siohum ini adalah untuk membuka keterisoliran dari Desa Siohum, khususnya Dusun Kampung Tangga Batu dengan Desa Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur. Karena memang selama ini mereka tidak punya akses jalan, hanya menggunakan kuda ataupun berjalan kaki. Sehingga dengan TMMD ini kami beserta Pemda Tapsel memilih tempat ini sehingga bisa terbuka akses tersebut. Berapa lama proses pengerjaan dan berapa panjang jalan yang dikerjakan? Untuk proses pengerjaannya, kalau memang sesuai jadwal itu adalah 1 bulan. Namun kalau kami perhitungkan waktu 1 bulan tidak cukup sehingga kami melaksanakan pra-TMMD. Sehingga pra-TMMD itu tambah 1 bulan lagi, total 2 bulan untuk mengerjakan pembukaan jalan ini, dan sepanjang jalan adalah 8 km. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Parlindungan Pasaribu mengaku Pemda Tapanuli Selatan mendukung pelaksanaan TMMD ke-111 di Dusun Tangga Batu. Dengan pembukaan jalan sepanjang 8 km telah membuka keterisoliran di desa. Pemda berjanji akan membangun infrastruktur yang lebih layak. Selama ini faktor kendala pembangunan jalan di Dusun Tangga Batu karena lokasi ini masuk dalam kawasan hutan. Pertama sekali berterima kasih kepada rekan-rekan kita TNI maupun kepolisian. Dalam hal ini TNI dengan program TMMD membuka kawasan Siohum ini sampai ke Sangkunur. Masyarakat tentu mengeluhkan selama ini seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kita melihat regulasi yang ada bahwa ini ada di kawasan hutan sehingga kita tidak bisa memasukkan program kemari. Ke depan setelah ini dibuka, kita akan nanti lihat lagi di APBD kita, termasuk kita libatkan juga pemerintah desa, kecamatan, kita gotong royong bagaimana akses ini bisa semakin baik. Tapi tentu yang terdekat adalah bagaimana jalan ini keras dulu karena ini kan masih dalam bentuk tanah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kegiatan TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan selain mendapat dukungan Pemda juga mendapat dukungan dari Polres Tapanuli Selatan.
Ajun Komisaris Besar Polisi Roman Semaradana Elhas mengatakan target TMMD ke-111 di Dusun Tanggabatu sudah tepat karena daerah ini merupakan daerah terisolir di Tapanuli Selatan. Polri ini gimana Pak terkait program TNMB? Berkaitan dengan program TMMD, tentunya Polri sangat mendukung kegiatan TMMD ini, di mana kita bisa melihat bahwa yang dipilih oleh Kodim 0212 Tapanuli Selatan ini memang daerah yang terisolir. Beberapa waktu yang lalu kita melewati daerah ini, memang sungguh sangat kita memprihatinkan melihatnya. Dengan adanya kegiatan TMMD ini Polri bersinergi dengan TNI, khususnya Kodim 0212 Tapanuli Selatan, memperbantukan anggota untuk bersama-sama mengerjakan jalan yang akan dibuka sebagai program daripada TMMD yang ke-111 di Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Selain itu, dari Polres Tapanuli Selatan juga memperbantukan personilnya berkaitan dengan penyuluhan terhadap masyarakat, mulai dari penyuluhan masalah narkoba, kemudian Kamtipmas, permasalahan masalah pidana, maupun berkaitan dengan COVID-19 ini. Warga Dusun Tanggabatu berterima kasih pada Kodim 0212 Tapanuli Selatan atas program TMMD ke-111 yang telah membangun akses transportasi. Diharapkan agar pembangunan jalan ini dapat berkesinambungan agar warga bisa menjual hasil bumi mereka dengan transportasi yang layak. Dari Tapanuli Selatan, tim liputan melaporkan.